Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Nugroho dengan NIM 0504 1382 328096 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Video ini akan menjelaskan tentang organ reproduksi betina pada hewan ternak ruminansia, non-ruminansia, dan unggas. Berikut penjelasannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu organ reproduksi babi betina. Organ reproduksi babi betina memiliki ciri khas berupa uterus bertipe bicornuate dengan tanduk yang sangat panjang dan berkelok. Bentuk ini memungkinkan embrio menempel pada dinding uterus secara merata. Sesuai dengan sifat babi yang beranak banyak, bisa mencapai 8-14 anak sekali beranak. Ovarium babi kecil, namun mengandung banyak folikel yang terlihat seperti segerombol anggur karena jumlah ovulasi yang tinggi. Serviks babi memiliki lipatan spiral, sehingga sesuai dengan penis jantan yang juga berbentuk spiral. Vagina relatif lebih panjang, berfungsi sebagai jalur ovulasi dan tempat deposisi sperma. Struktur reproduksi ini menjadikan babi sangat efisien dalam sistem reproduksi dengan frekuensi kebutuhan kebuntingan yang tinggi. Berikutnya pada kambing betina. Organ reproduksi kambing betina sendiri uterus juga berbentuk bicornuate, tetapi kan tanduknya lebih pendek dibandingkan babi. Ukuran tanduk uterus ini sesuai dengan sifat kambing yang biasanya hanya melahirkan 1-3 anak. Serviks kambing sendiri sangat khas karena memiliki lipatan-lipatan yang berliku dan berkelok-kelok, sehingga sulit untuk ditembus oleh kateter inseminasi buatan. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam teknologi reproduksi pada kambing. Ovariumnya kecil dan berbentuk oval dengan ukuran relatif stabil. Vagina berfungsi sebagai saluran kopulasi sekaligus jalan lahir. Dibandingkan dengan babi, kambing memiliki kapasitas uterus yang lebih kecil sehingga kemampuan reproduksinya lebih terbatas. Tetapi tingkat keberhasilan kelahiran umumnya lebih tinggi karena jumlah anak sedikit. Selanjutnya pada sapi betina, organ reproduksinya memiliki uterus bicornuate dengan tanduk sedang hingga panjang. Tanduk uterusnya lebih besar dibanding kambing, namun tidak sepanjang babi. Ovariumnya cukup besar, berbentuk oval, dan di dalamnya dapat ditemukan folikel maupun korpus luteum yang berkembang tergantung fase siklus oestrusnya. Serviks sapi tebal dan keras dengan cincin serviks anular yang berlapis 3-5 buah. Cincin-cincin inilah yang membuat inseminasi buatan pada sapi membutuhkan keterampilan khusus. Vagina pada sapi relatif panjang dan elastis, menjadi saluran untuk kopulasi serta jalan lahir saat partus. Sistem reproduksi sapi sangat penting dalam industri peternakan karena sapi umumnya hanya menghasilkan 1 anak per kebuntingan, sehingga keberhasilan kebuntingan harus dijaga dengan baik. Berikutnya pada kuda betina, organ reproduksinya sendiri uterusnya berbentuk bicornuate dengan tanduk yang sangat pendek, sehingga bentuknya lebih menyerupai huruf Y. Hal ini sesuai dengan sifat kuda yang biasanya hanya melahirkan 1 anak setiap kebuntingan. Sama seperti sapi, serviks kuda relatif lurus dan lembut, sehingga lebih mudah dilalui dibandingkan sapi atau kambing. Ovarium kuda sangat khas karena berbentuk seperti ginjal dan hanya memiliki 1 tempat khusus untuk ovulasi yang disebut ovulation fossa. Ini berbeda dengan mamalia lain yang bisa berovulasi dari seluruh permukaan ovarium. Vagina kuda sama fungsinya seperti sapi dan kambing. Berbedanya hanya dengan dinding elastis untuk mendukung kelahiran anak yang berukuran besar. Secara umum, sistem reproduksi kuda lebih mirip sapi, tetapi lebih sederhana dalam struktur serviksnya.
Dan terakhir pada ayam betina, sistem reproduksi ayam betina sangat berbeda dari mamalia. Ayam hanya memiliki ovarium kiri dan ovidum kiri yang berfungsi, sementara organ sisi kanan mengalami regresi sejak masa embrio. Ovariumnya berisi banyak folikel dengan ukuran berbeda, dari folikel kecil hingga kuning telur yang siap dilepaskan. Tidak ada uterus bercabang seperti pada mamalia, melainkan oviduk panjang yang terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi berbeda, yaitu infundibulum, tempat penangkapan ovum setelah ovulasi. Berikutnya magnum, tempat pembentukan putih telur atau albumen. Isthmus, tempat pembentukan membran kerabang. Dan uterus, tempat pembentukan kerabang keras. Dan terakhir vagina, saluran terakhir sebelum telur keluar melalui kloaka. Dengan sistem ini, ayam tidak mengandung janin di dalam rahim, melainkan menghasilkan telur yang sudah lengkap dengan cangkang. Proses reproduksi ayam lebih menekankan pada reproduksi telur secara kontinu daripada kebuntingan. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.